Ketemu lagi kita di channel yang penuh imajinasi, informasi gratis, nggak bayar. Subscribe. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sobat Kicau Jelata? Senang jumpa lagi dengan Anda semua. Sore ini Bang Kicau ada di Bandara Suta. Ini sekitar jam 4 petang. Dan Bang Kicau ada di sini menjemput anak. Tadi sebelum sholat Jumat, anak Bang Kicau nelfon minta dijemput. Dan kebetulan 4 hari yang lalu anak dinas di luar kota. Baik teman-teman, sambil menunggu datangnya anak Bang Kicau, ini bibir, ini otak gatel nih, mau berdiskusi, berkicau, berceloteh soal sesuatu yang saat ini sepertinya eskalasinya makin hari makin meningkat. Dan eskalasi ini bukan eskalasi yang muncul secara natural menurut pandangan Bang Kicau, tetapi lebih kepada sesuatu yang digadang-gadang, di engineering, diglorifikasi, dengan harapan ini semakin hari semakin membesar. Apa yang Bang Kicau ingin komentar ini adalah apa yang 2-3 hari ini membuat banyak komentar di jagat publik, yaitu soal omong kasar atau slip of tongue-nya Rocky Gerung dalam satu seminar atau rapat akbar yang diadakan di Bekasi dalam rangka konsolidasi buruh untuk aksi di tanggal 10 Agustus yang akan datang. Apa yang dinarasikan oleh Rocky Gerung tersebut, katakanlah dalam tanda petik ada kata-kata bajingan, itu membuat banyak reaksi, baik reaksi yang menyayangkan kenapa terlontar kata-kata tersebut, maupun reaksi yang ya biasa-biasa saja, bahkan ada yang menganggap itu sesuatu yang pantas dikeluarkan. Tidak sedikit yang berpendapat begitu, dan kata-kata tersebut dilabelkan kepada presiden. Ingat, presiden, sesuatu yang melekat dalam jabatan publik. Baik, sebelum melanjutkan diskusi tentang ini, Bang Kicau ingin membuat satu analogi dulu untuk memperkaya katakanlah perbendaharaan kita, cakrawala kita, atau apapun namanya. Meski analogi ini enggak sepenuhnya pas, tetapi setidaknya bisa memberi penjelasan, pencerahan kepada kita apa itu yang jabatan publik, apa itu yang katakanlah harkat martabat personal. Begini, kita ambil contoh yang gampang saja, yaitu sepak bola. Ya, kita tahu sepak bola adalah olahraga yang banyak digemari dan ada 11 pemain dalam satu perkumpulan sepak bola. 11 pemain ini title-nya macam-macam, ada striker, ada back kiri, back kanan, ada kiper, ada gelandang tengah barangkali ya. Kita ambil kiper. Kiper adalah satu fungsi yang dalam pertandingan sepak bola dia menjaga gawang. Jadi satu-satunya dalam olahraga sepak bola orang yang halal memegang bola adalah kiper. Sementara pemain lain yang 10 lainnya tidak dibolehkan. Dan tugas kiper adalah menjaga gawang. Kalau gawang jebol, maka orang yang paling banyak disalahkan adalah kiper. Kalau gawang tidak jebol, orang yang paling banyak dipuji adalah kiper. Jadi katakanlah misalnya dalam kiper boleh saja diisi oleh si A, si B, si C. Siapapun individu yang punya kompetensi, yang dipilih oleh katakanlah wasit atau manajer, dia bisa memiliki jabatan sebagai kiper. Jadi kalau ada satu pertandingan, katakanlah kesebelasan A kalah, kemudian penyebab kekalahan adalah si kiper yang kebetulan diisi oleh si Y yang tidak mampu menahan tendangan penalti sehingga gawangnya lebih banyak bobol dibanding gawang lawannya, maka tidak mustahil cacian, makian, hinaan, kata-kata kasar itu terarah kepada si kiper yang bernama katakanlah A tersebut. Cacian, makian, hinaan kepada si kiper tersebut bukan berarti cacian, makian, hinaan kepada individu si I selaku anak dari Tuan A, selaku manusia yang berharkat, selaku suami dari si B dan lain sebagainya. Itu adalah konsekuensi logis yang dia terima
dalam jabatannya sebagai kiper yang tidak mampu menjaga gawangnya. Jadi sesimpel itu. Istri si kiper, teman si kiper, tetangga si kiper, orang tua si kiper tidak boleh tersinggung dan tidak akan tersinggung kalau mereka adalah orang-orang waras jika suaminya, anaknya, temannya, saudaranya yang kebetulan menjadi kiper tersebut dan tidak mampu menjaga gawang lalu dimaki oleh para pendukungnya, para supporternya, bahkan para orang satu negaranya kalau itu pertandingan untuk membela bendera negara. Nah, jadi itu bisa kita tarik ke yang lebih luas lagi, katakanlah presiden, gubernur, bupati, wali kota. Itu adalah satu fungsi jabatan yang bisa diisi oleh siapa saja. Nah, ketika individu yang katakanlah kebetulan melekat bekerja mengisi jabatan tersebut dan dalam posisinya melaksanakan tugas di jabatan tersebut, ada masyarakatnya, ada rakyatnya yang menganggap bahwa dia tidak mampu menjaga, dia tidak mampu merealisasikan apa yang dia janjikan, dia tidak mampu katakanlah memenuhi apa yang menjadi kewajibannya, ya wajar-wajar saja ada warga, ada masyarakat yang mengumpatnya. Dan ingat sekali lagi, dia diumpat adalah pada posisi fungsi yang melekat di dirinya sebagai apa? Bisa bupati, wali kota, presiden, gubernur, anggota DPR. Itu semua jabatan publik yang ya sebagai konsekuensi logis, jabatan publik adalah jabatan-jabatan yang melaksanakan pekerjaan, memenuhi kepentingan umum, dan sebagai kompensasi dia mendapatkan fasilitas dan segala macam dari jabatan yang diduduki tersebut. Jadi tidak ada yang salah kalau rakyat memakinya, bukan berarti rakyat memaki dia sebagai kepala keluarga, bukan berarti rakyat memaki dia sebagai suami atau istri dari seseorang, bukan berarti rakyat memaki dia sebagai anak dari si A si B atau kakek dari si cucunya, tidak, bukan. Harkat yang melekat di jabatan publik, yaitu ya harkat yang bisa diangkat karena performnya, sehingga dia di-respect, dihormati, bisa juga dibantingkan oleh masyarakat karena dia tidak perform atau dia banyak melakukan hal-hal yang buruk yang tidak sesuai dengan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Jadi sesimpel itu, teman-teman. Lalu bagaimana dengan orang-orang katakanlah pendukung, relawan, atau bahkan partai atau teman separtainya yang merasa tersinggung? Itu agak lebih aneh lagi. Sementara orang yang dikatakanlah dalam tanda petik dinistakan menurut arus-arus yang melaporkan ini, anteng-anteng saja. Ini bukan berarti kasus atau apa yang dilakukan oleh Rocky Gerung dan yang lainnya yang dirasa memang mengganggu martabat siapapun, bisa presiden, gubernur dan segala macam, tidak bisa diproses. Bisa sepanjang yang merasa itu memang dia dinistakan, ya lapor ke aparat penegak hukum. Jadi kalau Pak Jokowi melaporkan Rocky Gerung ke aparat penegak hukum, maka itu bisa dilakukan penyelidikan, lalu penyidikan, lalu kalau ada 2 alat bukti bisa digelar di pengadilan, diputuskan oleh hakim. Jadi perkara itu bisa sesimpel itu. Orang yang merasa harkatnya dinistakan, dihina, atau bahkan difitnah, dia sendiri yang harus melaporkan kepada aparat penegak hukum. Jadi sekali lagi agak aneh, kenapa kita yang tersinggung, kenapa yang cawe-cawe bikin katakanlah aksi, persekusi, melarang orang bicara di kota A, di kota B, di kota C, bahkan ada rencana mau membuat demo dan segala macam. Ini sebenarnya kalian ini sedang memalukan diri. Ada yang lebih substantif yang harus kalian demo, yang harus kalian katakanlah perjuangkan. Ada korupsi yang luar biasa dahsyat di negeri ini saat ini. Katakanlah kasusnya BTS yang jadi geplet, itu kan baru secuil yang terbongkar. Ada banyak lagi yang di bawah permukaan yang harus diungkap. Lalu kasus yang sekarang ini yang melibatkan Marsikal itu, yang ada konflik antara KPK dan TNI, itu kan benar-benar sesuatu peristiwa yang sangat-sangat menghina kepentingan kita semua, yang sangat-sangat mengganggu proses kemajuan bangsa ini. Itu benar-benar sesuatu tontonan yang sangat menusuk hati. Kenapa kalian tidak memperjuangkan itu? Kenapa kalian tidak mengkapitalisasi diri
bergerak bersama menuntut agar dilakukan pengungkapan yang menyeluruh atas kasus-kasus yang belum utuh terungkap. Ya, ini adalah satu tontonan yang memalukan, menjijikkan, dan ini juga bisa membahayakan. Dalam arti kata, kalau misalnya kalian selalu mencoba untuk mengengineering massa, mengglorifikasi ini menjadi sebuah gerakan besar, tentu ini akan bisa menimbulkan gerakan lainnya. Tidak sedikit juga orang yang bersetuju dengan apa yang Rocky Gerung nyatakan, dan ini bisa mengakibatkan adanya benturan-benturan yang tidak ada satupun yang akan diuntungkan jika terjadi peristiwa tersebut. Jadi kepada kalian yang saat ini sedang berusaha untuk mengkapitalisasi diri kelompok dengan memanfaatkan momentum omong kasar dalam tanda petik Rocky Gerung, hentikan gerakan-gerakan tersebut. Ini adalah tahun politik, maka kalian bicaralah hal-hal yang lebih substantif. Kalau kalian punya calon presiden, maka kalian kampanyekanlah apa yang akan calon presiden kalian tersebut lakukan kalau mereka kami pilih. Kalau kalian punya calon legislatif, kalian kampanyekan apa program kalian untuk mensejahterakan masyarakat. Hentikan politik-politik yang ini Bang Kicca bisa sebut, inilah sejatinya yang dimaksud dengan politik identitas. Mencari satu sentimen yang sifatnya mengidentik. Nah, ini mengidentik bahwa kita mencintai Pak Jokowi. Pak Jokowi yang kalian jadikan sebagai identitas, dan kalian coba mengglorifikasi apa yang dalam tanda petik kalian anggap sebagai penghinaan kepada Pak Jokowi, sementara Pak Jokowi sendiri tidak mempermasalahkannya. Lalu kalian adakan persekusi di sana sini, kalian adakan glorifikasi di sana sini, dan ya sekali lagi hentikan cara-cara seperti itu. Itu adalah bagian dari politik identitas dan nggak sehat untuk peradaban demokrasi kita. Demikian kicau pendek Bang Kicca di Bandara Suta sambil menunggu anak. Salam sehat dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.